remember we met. I can tell by your smile you hadn't been with a good girl like... Halo guys, balik lagi di channel kita di TPMB 2019. Kali ini kita akan memaparkan materi yang jauh akan lebih menambah wawasan kita. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai aldehid. Check it out guys. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dan satu lagi, jangan di skip videonya biar kalian dapat ilmunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aldehid. Di mana aldehid itu adalah senyawa dengan gugus karbonil yang terikat pada molekulnya. Gugus fungsi aldehid mempunyai atom hidrogen yang terikat pada karbonil. Rumus umum aldehid yaitu RCHO dengan gugus fungsi CHO. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ahmad, yaitu rumus umum aldehida. Rumus umum aldehida adalah RCHO, R sama dengan alkyl, aryl, dan H. Kemudian tata nama aldehid. Poin pertama, tata nama iupak atau nama aldehida diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengubah huruf akhiran A menjadi al. Contohnya, metana akan dirubah menjadi metanal. Kemudian, etana akan dirubah menjadi etanal. Yang terakhir, propana akan diubah menjadi propanal. Simpel kan guys? Kemudian, nomenklatur tata nama aldehida. Atau aldehida sederhana biasa disebut dengan nama trivialnya. Banyak nama diturunkan dari nama trivial asam karboksilat yang bersangkutan, di mana akhiran asam at atau asam oatnya diubah menjadi aldehida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan slide 6 dan slide 7, yang mana itu menjelaskan tentang tata nama trivial. Diberi nama menurut nama trivial, asam karboksilat dengan mengubah imbuhan asam yang berakhiran oat dan asam yang berakhiran at menjadi akhiran aldehida. Nomenklatur dalam tata nama aldehida yaitu asam asetat menjadi asetaldehida dan asam benzoat menjadi benzaldehida. Masuk ke tabel nama-nama umum yang ada di aldehid. Yang pertama, rumus molekulnya C1H2O dengan nama iupak metanal. Yang kedua, C2H4O dengan nama iupak etanal. Yang ketiga, C3H6O dengan nama iupak propanal. Yang keempat, dengan rumus molekul C4H8O dengan nama iupak butanal. Sifat-sifat aldehid yaitu sifat fisika. Yang pertama ada wujud. Yang pertama, berwujud cair, dan jika semakin panjang rantai karbonnya, maka menghasilkan aroma harum dan kelarutan air semakin rendah. Yang kedua, baunya menyerupai bau bunga. Yang ketiga, memiliki tes standar atau gas yang tidak sedap baunya. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Aldehid mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom C-nya yang sama. Hal itu dikarenakan tidak memiliki ikatan hidrogen. Halo guys, saya Kevin. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Akmal. Sifat fisika aldehida. C. Kelarutan. Kelarutan aldehida yang beremer rendah hampir sama dengan kelarutan alkohol, karena aldehida dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. D. Daya hantar listrik. Aldehida merupakan senyawa yang mengandung non-elektrolit. Sifat kimia aldehida. 1. Sifat fisik. Sifat aldehida tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Aldehida bersifat polar,
sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. 2. Dari segi kepolaran, aldehida merupakan senyawa yang bersifat polar. 3. Kereaktifan aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehida. Thank you. Bye. Metanol atau formaldehida diperoleh dengan mengoksidasi metanol oleh O2 dari udara dengan katalis. Poin pertama, larutan aldehida dengan kadar 30-40% atau formalin untuk mengeraskan protein sehingga menjadi kenyal. Formalin bisa dipakai untuk mengawetkan preparat-preparat anatomi, mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh untuk mengawetkan makanan. Poin kedua, sebagai bahan baku untuk pembuatan zat warna, damar sintetis, dan bahan berbagai jenis plastik, termostat, atau tidak meleleh pada pemanasan. Guys, kalau dipikir-pikir ternyata belajar daring itu banyak banget ya sisi positifnya. Check it out. Kalian sadar gak sih, dengan metode belajar seperti ini, Kita akan menjadi lebih mandiri dalam belajar. Secara otomatis, otak kita terus dipaksa untuk berpikir terus-menerus. Selain itu, keingintahuan kita akan lebih tinggi terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, satu lagi nih, yang dulunya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu, ya karena bantuan internet. perlu diketahui nih gengs, ternyata banyak loh manfaat dari belajar kimia organik. Mau tahu? Check this out. Manfaat dari belajar kimia organik. Dalam kehidupan sehari-hari, kimia organik tentunya mempunyai peran penting. Misalnya turunan benzena. Turunan benzena ini mengandung atom C dan juga H. Turunan benzena juga mengandung senyawa organik. Ini menandakan bahwa turunan benzena merupakan bagian dari kimia organik. Sebagai contoh, tentunya kita sering mendengar fenol. Apa sih kegunaan fenol? Fenol di sini biasanya digunakan untuk antiseptik dan disinfektan, pembuatan pewarna, dan resin. Kemudian, ketika kita membeli obat panadol di warung, di situ terdapat komposisi paracetamol, yang dimana paracetamol itu merupakan turunan benzena. Menurut farmakope, paracetamol biasanya digunakan untuk menurunkan panas pada tubuh. Sebagai contoh lain, pada saat kita ke warung untuk membeli cemilan atau makanan ringan sebagainya, di dalam komposisi terdapat asam benzoat, yang dimana dalam kimia organik asam benzoat itu merupakan sebagai bahan pengawet. Jujur kalau dari aku, manfaat belajar kimia organik itu kita dapat mengetahui segala aspek kehidupan. Bener banget tuh, secara otomatis kita juga mempelajari zat-zat yang terkandung di dalam makhluk hidup. Kalau dari saya jadi tahu hubungannya alkana, alkena, dan alkuna dengan masalah yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, teman-teman, banyak kan manfaatnya. Yuk sama-sama kita belajar kimia organik dan kita temukan banyak lagi manfaat-manfaat dari belajar kimia organik.